Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa khlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beredar video viral dari seseorang bermulut cablak, bermulut karet, pemilik lidah benar-benar tak bertulang dan omongan semau gue. Dan juga dia adalah orang yang mentang-mentang, yang sok dan sombong dengan statusnya yang katanya sebagai cucu Nabi. Berkali-kali dia terpeleset dengan ucapannya itu. Berkali-kali dia mengundang amarah orang-orang atas ucapannya itu, dan dia pernah masuk penjara karena itu. Tetapi ini semua tidak menjadikannya kapok atau dalam tanda kutip bertobat, karena dia selalu benar dan karena dia selalu dibenarkan. Beliau tiada lain tak bukan adalah yang mulia Habib Bahar bin Smith, yang tidak pernah turun kasta, tidak pernah salah di mata para mukibinnya. Inilah suatu penyakit yang sulit disembuhkan. Bahkan ketika salah pun tetap benar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang kelemahan, kesalahan dan kejelekan Habib Bahar ini, maka kitalah yang diserang dan disalahkan. Betul? Inilah suatu kemunduran dalam Islam. Karena yang ditokohkan ini sebenarnya masih mentah dan belum layak ditokohkan, tetapi karena menjual nama Nabi, mengaku sebagai cucu Nabi, maka syarat-syarat penokohan, syarat-syarat keilmuan, syarat-syarat keulamaan itu diabaikan. Ini yang berbahaya. Dan memang ini karena adanya doktrin Habib lebih mulia daripada ulama. Habib Taufik sendiri menegaskan bahwa ulama adalah pengawal daripada Habib, yang mendampingi, yang mengiringi. Sehingga mereka merasa lebih tinggi derajatnya daripada ulama, daripada kiai. Dan bahkan tanpa kemampuan keulamaan pun, tanpa kemampuan sebagai alim ulama pun tetap bisa berfatwa, tetap bisa mengajar. Dan ini menurut mukibinnya jauh lebih ulama, lebih kiai daripada kiai. Inilah yang menghinggapi para habaib ba'alwi di Indonesia, sehingga sangat jarang ditemukan habaib yang kiai, yang mumpuni dari segi keilmuan. Kebanyakan di antara mereka merasa cukup dengan ilmu-ilmu seadanya, tetapi ditopang oleh status sebagai zuriyah Nabi. Ini yang membuat orang-orang semacam Habib Bahar bin Smith ini banyak yang menjadi ulama dalam tanda kutip. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, kesalahan-kesalahan dan ngawurnya Habib Bahar bin Smith ini, tetapi ini tidak menjadikannya tawadhu. Tetapi terus dengan stylenya seperti itu. Pertanyaannya, mau sampai kapan? Maka oleh manusia sudah sukar ditegur, sudah sukar dinasihati atau diluruskan karena mukibinnya galak-galak, dan dirinya sendiri sudah membatu, tidak bisa kena nasihat. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani untuk membungkam mulutnya ini, untuk membungkam, menghancurkan kesombongannya ini. Dan akhirnya menjadikan pelajaran kepada seluruh klan Ba'alwi terhadap sikap keluarganya ini yang tidak pernah diberi nasihat, tidak pernah diluruskan, tidak pernah apalagi dihukum atau dicekal, tidak ada. Dibiarkan saja, malah dijadikan kebanggaan. Betul? Dijadikan ikon Ba'alwi yang disanjung-sanjung sebagai gagah berani, pahlawan, sebagai pembela Islam. Dijual terus. Inilah kesalahan Ba'alwi, menjual barang yang tidak berkualitas, dan akhirnya diketahui masyarakat, maka runtuhlah Ba'alwi ini dengan sendirinya. Hukum sebab akibat adalah akibat dari perbuatan mereka sendiri.
Maka kalau kita flashback kepada kejadian-kejadian lama terkait dengan keilmuannya yang begitu-begitu saja, maka dulu pun publik sempat heboh dengan kebodohannya ini. Sebetulnya bukan heboh tetapi menertawakan. Seperti dalam Nahwu Shorof, mengaku puluhan tahun belajar Nahwu Shorof tetapi membaca kitabnya pun salah-salah. Ini sudah ada di channel ini. Kemudian gagal membedakan iman dan Islam yang basic-basic itu. Pengertian iman dulu atau Islam dulu, mana iman mana Islam. Salah lagi, dibully lagi. Tidak cukup sampai di situ, membaca kitab pun salah dari kiri ke kanan. Itu jalan terus, tidak sadar bahwa yang dibacanya salah. Orang yang sudah paham kan kalau membaca kitab ini salah, dia akan berhenti dulu, mengoreksi dulu, oh ini salah. Seorang kiai, ulama, ustadz pun begitu ada kata-kata yang salah dalam kitab yang dibacanya, dia akan mengoreksinya. Ini salah cetak, ganti, bukan ini. Itu orang-orang yang pernah belajar pasti merasakan itu, pasti tahu kesalahannya itu. Tetapi Habib Bahar ngegas saja, langsung saja, salah pun dibacanya. Pusing sendiri. Maka ini ada yang terakhir juga berbahaya. Karena dia mengeluarkan pendapat ini di muka umum, semacam berfatwa, semacam menyatakan boleh dan tidaknya. Maka ini semacam branding diri, branding personal. Saya pribadi belum berani untuk fatwa atau branding personal. Menurut saya jelaskan begini. Saya juga belum berani seperti itu. Saya lebih baik menukil dari orang-orang alim, kemudian memberitakannya kepada masyarakat. Karena saya paham, saya adalah orang yang ilmunya terbatas, lebih baik menukil saja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Habib Bahar tidak. Menurut saya ini boleh, ini tidak boleh, ini keterangannya bla 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 bla. Seolah-olah merasa diri paling ngerti, paling pintar, paling bisa mengambil hukum dari sumbernya. Jadi sama saja dengan menyamakan diri dengan Gus Baha misalnya. Kalau Gus Baha sudah mumpuni, menurut saya udah pas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mana dalam tanda kutip fatwa Habib Bahar yang berbahaya itu? Ini adalah fatwa tentang mertua. Nah, perempuan, ya, janda punya anak perempuan. Ini perempuan ini anak nikah sama anaknya. Habis akad nikah belum anak apa-apain. Kalau hanya sekedar cium atau ini nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Ujung kemaluan inti sudah menempel, maka haram menikahi ibunya. Tapi kalau selama belum nempel begitu, ya main pusar sampai inilah, pusar sampai kepala. Inti cerai, itu perempuan nggak ada iddah. Inti bisa nikahin ibunya. Itu kalau mau ke fikihnya. Di tahun-tahun ini banyak kasus mertua vs menantu itu. Bahkan ada yang selingkuh dengan mertua sendiri. Yang kemarin sempat heboh itu. Bahkan belum dicerai itu, anaknya mertua itu selingkuh. Itu lebih gila lagi, sudah jelas-jelas maksiat zina. Tetapi dalam benak kaum muslimin memang masih rancu, bolehkah menikahi mantan mertua? Itu yang jadi pertanyaan. Kalau selingkuh kan jelas tidak boleh, tetapi ketika sudah dicerai, si istri sudah jadi janda, mertuanya pun janda, kita berhasrat ingin menikahi mantan mertua itu, boleh apa enggak? Ini kan yang sedang dicari-cari orang. Karena apa? Karena mantan mertua itu kan orang lain. Asalnya tidak kenal, ibunya istri kita sudah meninggal misalnya atau sudah cerai, kita sering bersama dengan mertua dan kemudian timbul rasa cinta, maka banyak orang yang ingin menikahi mantan mertua. Nah, celah inilah yang sedang dicari-cari orang itu.
Pengennya sih boleh. Ada kiai yang membolehkan, ada ulama yang membolehkan. Maka saya akan segera menikahi mantan mertua saya. Karena sudah sangat dekat hubungannya, sudah sangat akrab dan lain-lain. Maka munculnya fatwa ini bisa menyesatkan, bisa mengakibatkan orang-orang langsung mempraktekannya. Karena sudah menganga tadi, sudah kehausan dengan orang yang membolehkannya ini. Maka dalam hal ini Bahar bin Smith sangat berdosa, sangatlah menanggung dosa orang-orang yang mengikutinya. Lalu memang sebenarnya bagaimana ketentuan dalam Islamnya? Ketentuan dalam Islam tidak boleh, haram selama-lamanya. Mu'abbad itu selama-lamanya. Mahram mu'abbad, mau istri kita meninggal, mau istri kita dicerai, tidak ada istilah mantan mertua boleh dinikahi. Haram selama-lamanya, terlarang selama-lamanya. Begitu. Jadi sudahlah, tutup buku terhadap kisah cinta dengan mertua. Cari yang lain. Sudah tidak ada dalam Islam seperti itu. Ternyata tahu-tahu orang ini membolehkan. Ini kan berbahaya kalau tidak dikonter, tidak dijelaskan lagi. Salah satu yang peduli, salah satu yang segera mengkonternya adalah Saif Alwi itu. Sama profilnya, muda, gondrong, dianggap sebagai cucu Nabi. Tetapi Saif Alwi ini tidak sombong seperti Bahar bin Smith. Tidak memanfaatkan nasab, tetapi keilmuannya memang mumpuni. Beliau memulai penjelasannya dengan membacakan Quran surat An-Nisa ayat 22 sampai dengan 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Itu ayat yang menyatakan list atau daftar wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi. Kita langsung kepada bahasan yang menyulitkan Habib Bahar untuk mencernanya. Kita maklumi mungkin dia salah mencerna, salah memahami,
salah mengambil sudut pandang, begitu kira-kira. Karena yang jelimet-jelimet ini harusnya kan dipikir-pikir lagi, dipelajari berulang-ulang. Mode seperti iman dan ihsan itu yang juga dia bingung antara paham dan tidak, tapi keburu dijelaskan kepada orang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada di situ kata-kata wa ummahatu nisaikum. Masih atof kepada hurimat alaikum, den haramakan alaikum ing atase sira kabeh, diharamkan bagimu sekalian ummahatu nisaikum, ibu-ibune wadon-wadon sira kabeh. Mak-mae istri-istri kamu siapa? Mertua. Ibunya istri kamu itu mertua, haram. Itu ayatnya sudah jelas haram. Jadi ibu istri itu, mertua itu haram. Walaupun kita sudah menceraikan anaknya, walaupun kita sudah menikahi tapi belum menjima atau menggaulinya atau bersetubuh dengan anaknya itu. Tetapi ketika sudah terjadi perkawinan atau pernikahan sah, maka status emaknya itu adalah mertua kita. Mau itu didukhul istrinya, mau itu digauli istrinya ataupun tidak, kita sudah dilarang menikahi emaknya. Ini yang menjadikan Bahar bin Smith bingung. Bingung dengan apa dia? Rupanya bingung dengan sudut pandang. Memulainya dari mana? Ternyata dia bingung dari sudut pandang atau dari kronologis. Karena di situ ada keterangan fa illam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaikum. Kalau belum berhubungan tidak apa-apa menikahi mereka. Lah, mereka itu bukan mertua, tapi mereka itu anaknya mertua. Jadi kronologisnya begini loh. Kita itu pertama kali menikah dengan siapa gitu loh. Apakah menikah dengan perempuan yang emaknya janda, atau menikahi janda yang punya anak perempuan? Nah, Bahar bin Smith rupanya kebingungan. Mungkin menurut dia kita menikahi janda punya anak perempuan. Lah, berhubung anaknya ini bahenol, lebih cantik dari emaknya, maka berubah pikiran. Wah, kalau begitu aku nikahin anaknya aja lah. Padahal waktu itu sudah akad dengan emaknya. Lah, kalau belum dukhul, belum dicampuri itu emaknya, belum diapa-apain langsung dicerai, nikahi anaknya boleh. Ini mungkin yang dimaksud Bahar bin Smith, tapi dia bingung dengan kronologis bagaimana kalau menikahi anaknya duluan. Itu lain lagi ceritanya. Kalau kronologisnya anaknya yang dinikahi, kemudian ternyata melihat emaknya lebih bahenol, lebih cantik, maka pernikahan yang sudah sah itu dia batalkan. Ah, saya kan belum bergaul dengan anaknya ini, bagaimana kalau ganti emaknya? Nah, itu jelas tidak boleh, haram, karena sudah jadi mahram mu'abbad selama-lamanya. Jadi kronologis ini tidak dipahami Bahar bin Smith sehingga dia kebingungan sendiri, dan berhubung sudah dicap orang alim, keburu berfatwa di tengah kebingungannya, di tengah ketidakfahamannya ini, lah akhirnya jadi masalah. Begitulah kalau produk yang belum QC, kontrol, belum beres, udah diluncurkan ke masyarakat, ya akhirnya begini jadinya, harmful, membahayakan masyarakat. Maka ini harus kita counter, harus kita jelaskan, jangan sampai keburu dipakai oleh masyarakat Indonesia yang memang menginginkan fatwa itu, yang ingin menikahi mertua itu. Tidak boleh, harus ditutup. Dan Bahar bin Smith bertanggung jawab atas dosa-dosa yang dilakukan orang-orang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Hal ini sudah dijelaskan secara gamblang oleh Said Saif Alwi. Ibu dari istrimu, mertua, ya, wa ummahatu nisaikum. Juga anak-anak dari istrimu yang ada dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kau campuri. Maksudnya bagaimana? Kita menikah dengan seorang wanita janda, punya anak wanita lagi. Menikahi seorang janda yang punya anak wanita. Jika kita telah mendukhul, telah menjima istri kita yang janda bawa anak perempuan itu, maka kalau diceraikan istri tersebut, maka tidak boleh menikahi putrinya dari istri kita, mantan istri kita yang pernah kita wati, yang pernah kita dukhul, yang pernah kita jima. Selama-lamanya tidak boleh, kecuali istri kita yang punya anak perempuan tersebut diceraikan sebelum kita menjimaknya, sebelum kita mendukhulnya, maka tidak ada iddah di sini dan boleh menikah dengan putrinya selama syaratnya istri kita dalam pernikahan itu belum pernah dijima oleh kita sama sekali. Maka putrinya yang perempuan itu bisa dinikahi karena belum ada nisbah kepada kita. Jadi mahramnya itu mahram yang masih ditangguhkan, mahram lil ijtima, ya, maknanya itu mahram lil ijtima. Jadi keharamannya itu jika dua-duanya dinikahi, dan ketika masih bersama istri yang dengan syarat ada jima atau belum. Seperti itu. Sedangkan kalau dengan mertua, kalimatnya sudah secara sharih dan secara jumalan, secara general, tidak ada qarinah tertentu kalau untuk mertua. Pokoknya jika sudah ada akad nikah dengan istri kita, meskipun belum mendukhul istri kita, meski belum menjima istri kita, belum mengkikuk-kikuk istri kita, maka yang namanya mertua itu sudah menjadi musaharah, sudah menjadi mahram muabbad, mahram selama-lamanya, sepanjang masa, tidak ada bekas mertua. Ya, meskipun dengan istri sudah cerai atau istrinya meninggal, mertua tidak ada istilah bekas, tetap mahram. Paham ya? Demikian penjelasan dari beliau. Mudah-mudahan kita akhirnya menjadi tahu Bahar bin Smith ini kebingungan, salah mengambil kronologis, salah menyimpulkan, salah mengaji lah begitu istilahnya. Mudah-mudahan mereka yang sudah terlanjur dalam tanda kutip dibohongi oleh Habib Bahar bin Smith ini atau disesatkan oleh Bahar bin Smith ini agar segera kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Sudah, tinggalkan saja kisah cintamu dengan mertua atau mantan mertua, karena itu haram selama-lamanya. Jangan hiraukan Bahar bin Smith, abaikan Bahar bin Smith, karena dia memang penuh masalah. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.